itu hakikatnya bisa sama dengan ketika kita berbicara dengan neraka dan surga. Ya toh? Nah, siapa yang pernah ke sana? Ada apa enggak, nyata apa tidak, kita semua nggak ada yang tahu. Betul. Kalau menurut ya ini termasuk goib loh, ini katanya nih, ini bukan saya bukan mengalami sendiri, bukan menyaksikan sendiri, tapi ini katanya. Ini kita kembali bicara ke katanya lagi. Ada yang berkata itu karena dia orang sakti. Iya, Ya. betul. Nah, ada yang berkata itu Allah saking cintanya sehingga wali. bukan seperti itu. Jadi Sampurna itu kembali. Jadi kalau dia nggak mau hancur, nggak mau lebur, berarti ditolak. Iya, simpelnya seperti itu. Mas, tadi di awal kan disinggung bahwa sifat roh itu kan ada 5 gitu. Iya. Itu bisa dijelaskan, Mas, apa aja sifatnya roh itu? Ya itu sifatnya yaitu loh. Sifatnya roh pertama sebagai sikap. Roh yang pertama yaitu kalau bahasa Jawanya kakang kawa. Itu sebagai sikapnya kan manembahing kaula Gusti. Yang artinya hanya bisa mengabdi ya. Hanya bisa mengabdi. Sebagai sifat pasrah kepada Gusti. Itu jadi kita hanya bisa mengabdi dan pasrah karena kita bagian dari itu. Raga kan cuma wadahnya. Ya. Itu sebagai sikap dan sikap. Atau kalau diurai gini, sifatnya pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilakan kuasa Gusti, ya kan? Terus merasakan kenyataan Gusti. Andum tresno welas asih Gusti, ini sebagai sifat, sebagai sikap manembahing kaula Gusti, manunggaling kaula Gusti, leburing kaula Gusti, sampurnaning kaula Gusti, sampurnaning pati lan urip tadi sebagai sifatnya roh itu, sebagai sikapnya roh itu ini ya, sebagai sikapnya roh, sifatnya yang ini tadi. Nah ini masih ada kaitannya dengan roh dan sampurnaning pati, Pak. Ada istilah roh penasaran, roh gentayangan. Nah itu kayak apa, Mas? Nah itu loh, Mas, makanya kalau yang belum sempurna atau belum selesai dengan kehidupannya, maka dia akan antri untuk kembali, karena nggak bisa kembali ke asal usulnya, maka dia akan antri lagi untuk berkehidupan lagi, inkarnasi. Namun itu pun juga saya baru katanya loh, Mas, karena kita nggak menghadapi sendiri. Betul. Bagaimana saya bisa menjelaskan tentang itu? Bisa cerita tapi katanya loh ya, ini bisa bercerita namun katanya. Nah, saya bisa menyampaikan ini juga harus sadar ya bahwa itu juga katanya atau wujud angan-angan ya. Oh mungkin gambarannya seperti ini ya, bisa dikatakan itu hal yang menebak-menebak. Nah, kalau sudah dikatakan itu hakikatnya bisa sama dengan ketika kita berbicara dengan neraka dan surga. Ya toh? Nah, siapa yang pernah ke sana? Ada apa enggak, nyata apa tidak, kita semua nggak ada yang tahu. Betul. Masih angan-angan. Nah, masih angan-angan, hanya wacana, gambaran atau berbentuk sebuah analisa ya. Nah, ini kaitannya dengan surga dan neraka, Pak Raffi. Iya. Bahwa di dalam ajaran agama itu kan ada surga dan neraka. Dan katanya itu kan merupakan suatu tempat, ya kan? Nah, kadang saya itu berpikir orang yang sudah meninggal itu kan jasadnya kan dikubur gitu, dan akhirnya menjadi tanah lagi ya. Nah, kalau memang ada surga, ada neraka, terus
yang disiksa di neraka itu siapa Pak? Kadang saya sampai ke situ pikirannya. Nah itu tadi loh, kita semua belum menyaksikan dengan mata kepala sendiri, yang artinya itu juga goib, yang katanya masih katanya. Bisa jadi itu bahan mentah dari sampurnane pati lan urip tadi. Yang belum diterima kembali ke asal usulnya, ya itulah disebut surga. Neraka ya dah. Nah, kalau sudah kembali ke asal usulnya, itu yang disebut surga. Nah, mungkin di bagian inilah ada manipulasi ya untuk sifat menakut-nakuti manusia agar mau bertobat. Itu loh, mungkin di bagian itu termasuk bidadara kasur babut karek ngenggoni bidadari nek wong masuk minuman hammer wis pokoke yang indah-indah yang dijanjikan seperti yang dikatakan orang-orang ya tentang surga kasur babut karek ngenggoni didampingi bidadari, didampingi bidadara. Nah, itu manipulasi. Nah, itu tidak. Saya tidak percaya dengan itu. Kalau surga dan neraka mungkin bahan mentahnya dari sampurnane pati lan urip. Itu kalau ini semua masih tebakan loh ya Mas. Semua nggak pernah mengalami. Jadi orang cerita-cerita dongeng itu. Ya, ini kan cerita bohong-bohongan. Kita yang dibohongi bercerita tentang kebohongan. Iya toh. Bohong-bohongan artinya aku dengan jenengan saling membohongi tentang kisah yang masa yang akan datang belum tentu menjadi milik kita ini kan. Iya kan? Masa lalu sudah berlalu. Nah, milik kita adalah masa sekarang dan masa yang akan datang seperti surga dan neraka atau masa depan yang dikatakan masih misteri. Ya. Kan sering kadang kita menjumpai kata-kata seperti ini Mas. Ketika ada orang yang meninggal pasti kan ada ucapan semoga amal dan ibadahnya diterima di sisinya kan gitu. Nah, maksud dari sisinya itu siapa Pak? Lah itu loh yang Mas Amit nyuwun pokoknya Amit. Lah ya itu loh Mas, yang menjadi bahan dikte ya, atau bahan pertanyaan. Orang meninggal katanya itu akan menuju ke surga dan neraka, ada di dua jalur. Betul. Ketika innalillahi wa innalillahi rojiun telah pulang ke rahmat Allah, artinya kembali kepada Sang Pencipta. Lalu kenapa masih ada kata-kata surga dan neraka? Ini loh ya kan? Yang menjadi tanda besar gitu. Ya, coba yang bodoh yang menyampaikan firman itu atau yang mendengar? Ada lagi kalau di makam dikubur itu nanti ditanyakan siapa nabimu, agamamu. Nah, pas bisa menjawab. Kalau itu sebagai pitutur. Itu bukan untuk yang mati kan nggak bisa mendengar. Itu sebagai pitutur kita yang masih hidup yang hadir ketika pemakaman. Nanti di situ kan ada ya gerdebang yang dituturi itu sebenarnya yang masih hidup agar tidak yang mati ditanya nanti kamu ya mati ya wes nggak bisa dengar loh Bu, mati yo. Kalau bisa mendengar ya masih hidup. Jadi itu yang dituturi kepada Pak Mudinnya itu yang hidup. Yang menyaksikan pemakaman itu. Ketika ditanya malaikat mungkar dan nakir, jawab apa? Ini sebenarnya kan jawab apa ini? Iki lo ngerti. Aslinya kan seperti itu. Berarti intinya pertanyaan di alam kubur itu tidak ada Pak. Siapa yang pernah mengalami di situ, Mas? Iya kan? Semuanya cerita dongeng semua sebetulnya Pak. Bohong semua tuh. Itu cuma bahan untuk pencerahan atau bahan motivasi atau bahannya para pendahulu kita agar ada pengabdian, agar mengakui bahwa ada yang Sang Pencipta itu loh aslinya. Makanya sampai ditakut-takuti api neraka panasnya ya kan sebagai
Ya itu hoax semua. Kalau saya itu menyikapi itu hoax. Saya berani dipublikasikan itu. Dari taruhan. Iya, siapa yang pernah rekreasi ke akhirat, ke surga dan ke neraka? Belum ada kan yang pernah rekreasi ke sana atau musafir yang ke sana, ya kan belum ada kan. Ini saya juga mau tanya gini, kalau tobatnya orang Jawa sendiri itu bagaimana? Kan kalau di agama lain itu tobatnya dengan membaca dengan beribu-ribu atau setiap ingat harus mengucapkan. Tapi untuk orang Jawa bagaimana cara bertobatnya? Yang disebut tobat itu kan stop toh Bu. Yang disebut tobat itu stop. Stop dari perilaku. Satu contoh begini. Misalkan penjudi, wes yang tobat artinya stop. Itu kalau diilustrasikan melalui penjudi ya. Wes toh ya nang stop. Nang tobat artinya kan stop. Ya kan? Nah, namun kalau tobat ini keseluruhan, stop dari perilaku yang semuanya. Di agama maupun di ajaran apapun yang dibilang tobat itu sebenarnya stop dari kelakuan lama. Artinya tutup buku, membuka buku yang baru, kan begitu ya. Nah, mengenai tentang tobatnya di agama, mungkin bahan yang terbaik kalau sudah dikenalkan dengan katakan sholat atau ke gereja atau ke kelenteng, ke kuil, mungkin akan kesadarannya akan terarah di situ. Sebenarnya itu bahan pengalihan. Itu bahan pengalihan. Kalau di sini terus kan nggak berbuat seperti yang dulu gitu. Namun kalau kata-kata tobat sendiri adalah stop dari perilaku lama. Apakah stop sendiri atau ada perilaku khusus untuk orang Jawa cara bertobatnya? Atau kegiatan-kegiatan khusus untuk maksudnya ritual untuk pertobatan. Nah, kalau kita ya kalau ritualnya, kalau kita sudah menggali kepada ritualnya kan sama dengan tobatnya yang ada di agama. Kalau di agama tobatnya kan diarahkan ke ritualnya. Ke wirid. Ritual itu sembahyang itu ritual. Jadi sholat itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa itu ritual atau patrat, ya, atau berdoa khusus untuk pengabdian. Nah, kalau rentetannya bertobat itu stop dari perilaku. Nah, setelah stop dari perilaku maka kita mengabdikan diri. Ya. Sholat itu mengabdikan diri, patrat samadhi juga mengabdikan diri, ke kelenteng mengabdikan diri, ke gereja mengabdikan diri, sama. Atau dengan sembahyang-sembahyang lainnya seperti yang pakai. Apakah hanya sekedar ucapan saja sudah itu tobat? Ya, setiap ajaran itu ada tata cara sendiri, seperti katakan tata cara memanggil sang Tuhannya itu ada tata yang sendiri. Seperti di Kristen, kalau di agama saya gambarkan di situ ya. Di Kristen, Buddha, Hindu, Islam itu kan ada bahasanya sendiri, cara memanggil Tuhannya untuk menyampaikan bahwa aku ini mengabdi kepadamu Gusti, aku sudah stop dari perilaku lama, aku mengabdikan diri kepadamu, kan begitu toh. Saya sudah stop dari perilakuku yang lama, saya ingin mengabdikan khusus kepadamu karena saya sudah rindu kepadamu Gusti. Ya, sebenarnya kalau diungkapkan kan seperti itu, kalau diungkapkan sebagai kata-kata. Di sini pun juga begitu di Wahyu Pancagaib. Namun kalau Wahyu Pancagaib ini kan bukan agama, ini kan hidup. Jadi dia menggunakan menyatukan sedulur papat kalimat pancar itu sendiri yang mengabdikan diri kepada Zat Maha Suci. Kalau di sini loh, kalau di Putra Romo kan begitu.